Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan materi mengenai sel elektrolisis. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Reindesta Cikawatikawa nomor absen 36. Saya Anis Maita Sari Putri nomor absen 4. Saya Aulia Desi Kumala Dewi nomor absen 8. Saya Dita Ayu Ramadhani nomor absen 12. Saya Hanusri Absari nomor absen 16. Saya Ina Elona Vega absen 20. Saya Junida Rafsatna nomor absen 24. Saya Mayuwa Rahmawati nomor absen 28. Saya Nabila Giovanni Azalsa nomor absen 32. Sel elektrolisis adalah sel yang dapat merubah energi listrik menjadi energi kimia, atau sel elektrokimia yang mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Komponen sel elektrolisis. Yang pertama, wadah elektrolisis. Kemudian elektrolit atau zat yang dapat menghantarkan listrik. Dapat berupa lelehan atau larutan. Elektrolit yang dimaksud bisa berupa asam, basa, garam. Kemudian elektroda terdiri dari katoda, merupakan tempat terjadi reaksi reduksi berkutub negatif, dan anoda merupakan tempat terjadi reaksi oksidasi berkutub positif. Sumber listrik yang digunakan adalah arus searah atau DC. Bisa menggunakan baterai atau aki. Dan yang terakhir, kabel atau penghantar. Prinsip kerja dari sebuah sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah dengan katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan suatu reaksi reduksi serta oksidasi yang tidak spontan bisa berlangsung. Elektron akan mengalir dari katode ke anode. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan juga tereduksi. Sedangkan untuk ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan teroksidasi. Contoh sel elektrolisis di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi bagian akhir dari solusi krisis energi BBM. Yang kedua, pengisian ulang aki. Yang ketiga, mencegah perkaratan besi. Yang keempat, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dan yang kelima, melapisi logam dengan logam lain. Reaksi oksidasi atau reduksi yang terjadi tergantung pada nilai potensial reduksi standar masing-masing zat yang terlibat dalam elektrolisis. Ketentuan reaksi dalam sel elektrolisis sebagai berikut. Reaksi reduksi di katoda tidak bergantung dari jenis elektrodanya. Yang pertama, H+ dari asam akan direduksi menjadi H2. Reduksi kation H, reaksinya 2H+ ditambah 2E akan menjadi H2. Selanjutnya, kation dari larutan yang mengandung ion golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn2+. Dalam bentuk larutan tidak mengalami reduksi. H2O yang akan direduksi menurut reaksi 2H2O plus 2E menjadi H2 plus 2OH-. Yang selanjutnya, kation LX+ dari lelehan garam 1A, 2A, 3A, Al3+, dan Mn2+. Terjadi reduksi kation garam tersebut. Reaksi yang terjadi adalah LX+ ditambah X elektron menjadi L. Berikutnya adalah kation dari garam dari selain golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn2+, terjadi reduksi kation tersebut. Reaksi yang terjadi adalah LX+ plus X elektron menjadi L. Reaksi oksidasi di anoda adalah reaksi yang terjadi tergantung dari jenis elektrodanya. Anoda dari bahan inert adalah sukar bereaksi yang meliputi karbon, emas, atau platina. Terjadi oksida di anion atau molekul air dengan ketentuan dalam larutan. Itu anoda dari non-inert adalah mudah bereaksi, meliputi tembaga, seng, dan besi, selain karbon, emas, atau platina. Antara lain, jika anion dari larutan halida yaitu HX terjadi oksidasi anion tersebut yang reaksinya yaitu 2X- menjadi X2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya, jika anion beroksigen seperti SO4 2-, NO3-, CO3 2-, PO4 3-, maka reaksi oksidasi air menurut reaksi 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4E.
Jika anion dari basa O-, maka oksidasi O- tersebut menghasilkan oksigen. Dengan contoh reaksi, 4O- menjadi O2 plus 2H2O plus 4E. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.